415 juta liter minyak murah bobol, bocor, dijual ke luar negeri. Ada apa Pak Lutfi? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa minggu terakhir ini ada isu besar di negeri ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Jujur saya tidak terlalu percaya awalnya, karena logika saya berpikir bahwa Indonesia ini adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kok bisa minyak goreng langka? Karena menurut saya minyak goreng ini nggak boleh langka, karena ini adalah kebutuhan esensial rumah tangga dan UMKM di Indonesia. Kalau ini terjadi berbahaya. Tapi begitu saya melihat beberapa video-video, kok ternyata apa yang awalnya tidak saya percaya, kok terbukti ya bahwa benar adanya kelangkaan itu. Kemarin tanggal 11 Maret 2022, rasa penasaran saya tunjukkan dengan cara ngecek langsung. Kebetulan kemarin saya ada perjalanan ke Sukabumi. Sepanjang Jakarta Sukabumi, pada saat saya berhenti di tempat-tempat supermarket kecil, baik Alfamart, Indomart maupun Mart yang lain, saya selalu berhenti dan ternyata memang benar. Tidak ada satupun minyak goreng subsidi yang harganya 28.000 itu. Ada salah satu supermarket di daerah Cicurug, Sukabumi mengatakan, baru saja datang Pak, hanya 1 jam langsung hilang lagi, alias habis. Malamnya saya kembali turun ke gunung, masuk ke beberapa supermarket, dan ketemulah di salah satu supermarket besar ada minyak goreng bersubsidi yang seharga 28.000. Ternyata begitu dikatakan ada, luar biasa, masyarakat berbondong-bondong, berjubel, berebutan. Dalam waktu sesaat pun berapa kemasan minyak goreng itu lenyap alias habis. Akhirnya saya percaya bahwa memang benar terjadi kelangkaan minyak goreng di negeri ini. Dan semakin saya bingung gitu ya, mengapa bisa hilang. Kita tahu ada beberapa statement yang jelas bahwa minyak goreng itu langka, mudah saja mendeteksinya. Satu, pasti ada penimbunan. Yang kedua, pasti ada kebocoran. Kemudian minyak sawitnya dilempar ke luar negeri atau dijual ke luar negeri. Itu simpel saja. Satgas Pangan dari Mabes Polri memang telah menemukan beberapa gudang besar yang digunakan sebagai tempat penimbunan, seperti di Sumatera Utara, di Medan, kemudian di Lampung juga, dan beberapa tempat yang lain. Tapi yang membuat saya terheran-heran itu adalah statement dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Yang pertama, dia mengakui terjadinya kelangkaan minyak goreng. Yang kedua, yang membuat saya seperti disambar petir, dia juga mengakui ternyata ada kebocoran 415 juta liter minyak murah yang dijual ke luar negeri. Saya bingung itu. Prediksi saya kalau 415 juta liter
itu bisa kita jual ke market di Indonesia, itu bisa menahan kebutuhan masyarakat Indonesia 1,5 bulan atau 2 bulan bahkan. Pertanyaannya kok bisa bobol ke luar negeri? Sepengetahuan saya, kalau ekspor itu pasti ada surat izin ekspor yang mengeluarkan Kementerian Perdagangan. Kalau ini bisa dikeluarkan, berarti ada masalah di Kementerian Perdagangan ini. Ini mohon kepada Menteri Lutfi untuk bertanggung jawab dan menjelaskan. Tidak hanya sekedar mengatakan ada bocor 415 juta liter. Harus ditelisik kenapa ada surat izin ekspor yang keluar. Kalau tidak ada surat izin ekspor berarti ilegal. Nah, kalau ilegal, mari kita telisik siapa pintu terakhir yang bisa mengizinkan ilegal ekspor. Bea cukai. Nah, pertanyaan saya sekarang, harus ada klarifikasi dari bea cukai. Apakah benar 415 juta liter itu bisa keluar dengan mudah pakai dokumen ekspor resmi atau tidak? 415 juta liter itu bukan satu peti, 2 peti, tapi banyak peti. Bayangin, 415 juta liter. Itu pasti beberapa kontainer besar gitu. Kok bisa lepas? Itu yang membuat saya terheran-heran dengan negeri ini. Sahabat Indonesia, ini tragedi bagi saya. Bagaimana sebuah kementerian perdagangan tidak bisa mendeteksi kebocoran kebutuhan esensial masyarakat yang nilainya luar biasa. Bahkan terindikasi dijual ke luar negeri, diekspor dengan harga murah. Apalagi dilakukan pada masa DMO kemarin, 14 Februari kemarin. Berarti belum ada 1 bulan sudah bocor 415 juta liter. Barang murah, barang yang disubsidi negara dijual ke luar negeri. Pasti keuntungannya berlipat-lipat, tidak karu-karuan. Siapa pengusaha ini? Harus ditelisik. Jangan-jangan ada kepentingan politik memang untuk mensabotase pemerintahan Presiden Jokowi. Ini luar biasa, begini tidak bisa dibiarkan. Gitu. Kemarin saya mau mengkritisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. Karena bagi saya tidak etis PDIP dan Demokrat ikut-ikutan PKS untuk memborong minyak murah kemudian diberikan kepada rakyat dengan iming-iming harus memilih partai yang bersangkutan. Saya menyesalkan benar-benar PDIP yang notabene partai pemerintah memborong 10 ton minyak goreng dan dibagikan kepada rakyat, dan Partai Demokrat 16 ton. Pertanyaannya kenapa sih partai-partai ini pansos mencari pencitraan dengan menggoreng isu minyak goreng itu? Harusnya partai-partai itu mendorong pemerintah supaya ketersediaan minyak goreng di beberapa outlet supermarket kecil, di warung maupun di pasar tersedia. Jangan pansos. Jadi saya mengecam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat ini. Karena pasti ada unsur pencitraan dan ini saya berikan jual murah tapi pilih partai saya. Sekarang apa bedanya PDIP, Partai Demokrat dengan PKS? Sami mawon, sarua keneh, sama saja. Nah, tapi ternyata skandal yang disampaikan oleh Menteri Lutfi ini jauh lebih heboh. 415 juta liter minyak murah bobol, bocor, dijual ke luar negeri. Ada apa Pak Lutfi?
Dengan segala hormat kepada Pak Lutfi, harus ditelisik. Jangan sekedar memberikan informasi mentah, Pak. Gampang menelisik. Saya yakin ini kan bukan barang kecil, tapi barang yang luar biasa besar. Pasti ada dokumen atau tidak ada dokumen. Kalau ada dokumen, kelihatan sekali alurnya seperti apa. Kalau tidak ada dokumen, pasti ketahuan siapa yang bertanggung jawab ini dan siapa pengusaha ini. Jangan takut mengekspos. Pasti ada pengusaha besar yang mempunyai uang triliunan yang bermain di sini. Dan saya menduga jangan-jangan ini ada sabotase. Jangan-jangan ini grand design atau by design orang untuk menghancurkan kredibilitas dari pemerintah. Karena menurut saya, seperti yang di awal saya bilang, kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng itu luar biasa. Masyarakat sekarang ini di bawah ini kasak kusuk. Saya mendengar langsung dari rakyat menggerundel, mengecam pemerintah. Dan kalau ini masif dan merata seluruh Indonesia, berbahaya. Saya mohon kepada pemerintah untuk segera bertindak. Dan kepada Menteri Lutfi, tolonglah sampaikan apa adanya. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Siapa yang bertanggung jawab mengekspor minyak goreng bersubsidi sejumlah 415 juta liter itu, dan bocornya di mana? Kok bisa barang subsidi diekspor padahal di dalam negeri lagi megap-megap seperti ini? Saya minta pertanggungjawaban Menteri Perdagangan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Ini kegundahan saya, kok banyak sekali ya orang-orang yang tidak perform bekerja untuk membantu presiden. Jelas isu minyak goreng ini terus digoreng oleh banyak orang untuk menggoyang. Akhirnya saya berpikir, jangan-jangan ini by design. Kalau by design, kenapa partai-partai ikut bermain? Bahkan partai pendukung pemerintah seperti PDIP pun juga bermain. Bingung saya. Silakan memberikan pencerahan atau komentar melalui komentar di dalam YouTube kanal Anak Bangsa ini. Mudah-mudahan masukan dari Anda bisa mencerahkan saya, membuat saya pinter. Kok bisa kita sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia mengalami kelangkaan minyak goreng? Satu, kok bisa minyak goreng bersubsidi jumlah 415 juta liter bisa bobol dijual ke luar negeri? Siapa yang bertanggung jawab dan bocornya di siapa? Siapa yang melakukan kong kali kong? Tolong kasih saya pencerahan, dan bingung saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya berharap kelangkaan minyak goreng ini segera berakhir, apalagi ini menjelang puasa beberapa minggu lagi. Jadi mohon kepada orang yang diberikan tugas dari presiden untuk menangani ini, bergeraklah dengan taktis dan smart. Gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Itu pesan saya. Terima kasih. Saya selalu menyarankan kepada Anda untuk taat protokol kesehatan. Jadi kita harus sehat lahir batin, sehat walafiat, sehat secara fisik maupun secara rohani. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.